Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di muka telah kita jelaskan bagaimana terkadang musim bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit dikarenakan tidak pas dengan kondisi tubuhnya. Dan terkadang pribadi pun demikian. Maka sering ada orang yang lagi cemas, lagi khawatir, ya. Kemudian dia juga akan mempengaruhi badannya. Begitu pula ketika kondisi kita di negeri yang lembab, di negeri yang tropis, itu pun akan mempengaruhi kondisi badan kita. Ya, di antaranya limpa menjadi lembab, otot tendon menjadi lemah. Ya, maka dari itu di kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang bagaimana mengatasi gangguan stamina pria seperti ejakulasi dini, impoten, syahwat dan sebagainya, dan stamina pria yang lainnya untuk bekerja, stamina kerja dan seterusnya. Dan kita punya beberapa bahan di sini yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah jahe. Ya, kita akan menggunakan kalau jahenya besar segini, kita cukup menggunakan 2. Ya, kalau nanti ditambah dengan yang kecil-kecil, berarti kita bisa menggunakan 3 potong jahe. Ya, kita akan menggunakan 3 potong jahe. Kemudian juga kita akan menggunakan kapulaga. Ya, kita akan menggunakan kapulaga dan kita akan menggunakan lada. Kita akan menggunakan lada. Kemudian bagi yang suka aromatik kita bisa menggunakan adas, tapi enggak juga enggak apa-apa. Pertama jahe. Kita akan menggunakan jahe. Ya. Jahe ini memiliki karakter yang unik. Jahe segar ini yang kita gunakan adalah jahe segar. Jahe segar ini memiliki sifat yang hangat dengan rasa yang pedas. Ya. Kata Al-Imam As-Suyuti di dalam Kitabur Rahmah fi Tib wal Hikmah, jahe ini masuk kategori panas pada tingkatan ketiga. 1 tingkat di atas madu. Kalau madu panas pada tingkatan kedua, maka jahe masuk kategori panas pada tingkatan ketiga. Ya, beliau sebutkan. Begitu pula dengan penjelasan Ibnul Mukri, Imam Tabib Ibnul Mukri. Ya, Imam Ibnul Mukri maksudnya Imam Tabib. Ya, ini mengatakan jahe panas pada tingkatan ketiga. Derajat panas jahe. Nah, ini kalau dia dimasak dalam keadaan segar, ini jahe sifatnya panas antara 2 dan 3. Tetapi ketika jahe ini dibakar atau jahe ini iris-iris kemudian dijemur kering, kemudian dijadikan bubuk, ya, atau dalam kondisi kering yang seperti ini, seperti kunyit ini dikeringkan ini, maka sifatnya akan berubah. Ya, sifatnya akan berubah. Yakni lebih panas dan lebih pedas dari jahe yang segar. Begitu pula ketika dibakar itu berubah lagi. Sedikit ada rasa pahit dikarenakan percampuran pembakaran, tapi sifatnya tetap hangat. Adapun jahe segar, maka sifatnya tetap hangat. Kita bisa menggunakan 3 komponen jahe, bisa menggunakan jahe emprit, bisa menggunakan jahe gajah, bisa menggunakan jahe merah atau jahe suntik. Apa yang ada di rumah. Ya, jahe yang memiliki rasa panas tingkatan ketiga. Ya, ada yang mengatakan tingkatan kedua karena dia disebut hangat oleh orang Tionghoa, kanciang, senciang, atau jahe segar itu disifati pada sifat tingkatan kedua, itu sifat hangat. Dan kalaupun dia jahe ini sifat hangat, hangatnya jahe dan pedasnya, hangatnya itu mentonik, memberikan tonik, energi vital, mendongkrak energi vital. Sementara pedasnya itu mengeringkan lembab, sehingga ketika kelembapan tropis yang ada pada negeri kita ini, kelembapan tropis ini melemahkan limpa, melemahkan otot, melemahkan tendon, maka dia mengeringkan lembab sehingga menguatkan otot dan menguatkan tendon. Maka jahe sering digunakan untuk stamina pria, untuk meningkatkan stamina pria. Ya, di samping tentunya untuk membuang angin. Kalau membuang angin seringnya jahe dibakar dulu karena dia menguatkan hati. Ya, jahe dibakar dulu. Tetapi kalau kita hendak menyimpan jahe lebih lama, ya, dan tidak perlu merebus, hanya diseduh saja, maka cukup diiris, kemudian dijemur sampai kering, baru cukup diseduh, tidak perlu direbus. Kalau jahe segar maka harus direbus. Tapi kalau jahe kering maka tidak perlu direbus, cukup diseduh. Ya, diiris, diseduh.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan 11 butir lada. Ada kawan yang mengatakan, kenapa 11? Kenapa tidak 12 atau tidak 10? Ya. Bukan masalah 11 itu sesuai dengan tanggal lahir atau nomor yang sakral, bukan begitu. Tetapi ini penelitian empirik. Jadi pernah 12 kepedesan, kemudian 10 ya kurang pedas. Tapi 11 itu posisi yang pas ya. Dan lada ini juga pedas, ya lebih pedas daripada jahe. Ada yang mengatakan lada ini pedas pada tingkatan keempat. Maka dia bisa membuang angin, meningkatkan stamina, pedasnya mengeringkan lembab, membantu mengeringkan lembab. Sekiranya permisalan saja, misalkan ini menjadi formula di dalam tatanan negara, maka jahe menjadi rajanya, kemudian lada menjadi menterinya, ya, atau ajudannya. Kemudian kita menggunakan yang terakhir adalah kapulaga, itu digunakan untuk mendongkrak juga, sama mengeringkan lembab juga, menguatkan fungsi hati. Ya, dan kita cukup menggunakan 3 butir kapulaga saja. Kita nyalakan dulu kompornya. Kemudian kita masukkan. Seperti biasa ketika kita menggunakan bahan-bahan yang aromatik, maka usahakan cukup sampai mendidih saja. Ini karena kita ini sebenarnya bisa ditumbuk, digeprek. Tapi bisa juga diiris. Pengerisan ini ada beberapa macam ya. Ada yang orang itu mengiris itu, ada yang miring. Ini kita menggunakan jahe, bukan jahe merah ya, kita menggunakan jahe emprit. Kita menggunakan jahe yang lumayan banyak, ya. Kemudian kita menggunakan cukup 3 butir kapulaga. Kemudian kita menggunakan lada 11 butir. Nah, bagi para pria yang menyukai kopi, maka boleh ditambah dengan kopi secukupnya, sesuai dengan selera. Apa saja kopinya, sesuai selera. Dan kalau untuk keluarga atau untuk berhubungan seksual, maka boleh ditambah dengan garam sedikit saja, karena garam itu untuk mendongkrak kopi dan garam untuk mendongkrak stamina saat itu, spontan saat itu. Jadi 2 jam menjelang berhubungan ya, ini kita tunggu sampai mendidih. Dan madunya itu ditambahkan setelah disediakan di gelas ya. Dan bagi yang tidak penyuka kopi, maka tidak perlu diberikan kopi, itu pun tidak apa-apa. Cuman kalau diberikan kopi itu biasanya staminanya itu langsung ya, dengan ditambah dengan garam sedikit. Dan karakteristik ini, perpaduan karakteristik ini, formula ini, jahe lada ini untuk jahe lada untuk stamina pria, maka sifatnya panas pedas pada tingkatan pertama. Biasanya pedas pada tingkatan pertama itu cabai. Tapi ini ada lada, ada jahe, kemudian ada kapulaga, maka dia pedas sampai pada tingkatan keempat. Karena tingkatan keempat itu biasanya cabai, tetapi karena ini perpaduannya panas semua, ini mendongkrak, mengeringkan, lembab. Ini makanya ini sering formula seperti ini sering digunakan oleh orang-orang yang hidup di daerah tropis dan daerah khatulistiwa. Nah, setelah mendidih, ini sudah mendidih. Karena jahenya itu tidak digeprek ya, kita iris. Jadi biarkan mendidih agak sebentar ya. Kita biarkan sebentar mendidihnya agar jahenya berasa. Kemudian boleh kita tambahkan sedikit garam. Ya, sedikit saja, tidak perlu banyak. Karena ini untuk menguatkan ginjal.
Karena orang klasik Tionghoa selalu menyebut bahwasanya yang menguasai alat kelamin itu ginjal. Tetapi otot dan tendonnya yang menggerakkan ereksinya itu dari limpa, tapi spermanya dari ginjal. Makanya kita kasih penguat ginjal. Kemudian kita kasih madu. Karena madu itu untuk pengharmonis. Ya, kita kasih madu sesuai selera. Bagi yang tidak suka manis, maka jangan terlalu banyak. Ini kita airnya 5,5 liter. Jadi bisa diminum 2-3 orang. Dan kalau sisa maka masih bisa dipanaskan lagi. Karena sari jahenya biasanya kalau tidak digeprek itu belum keluar semua spontan. Untuk orang yang menyukai manis itu boleh dicicipin kurang manis atau tidak. Baru kemudian dicicipin. Ini pedasnya cukup lumayan. Ya, ketika dicicipin. Manisnya kalau yang suka manis maka boleh ditambah. Yang tidak suka terlalu manis maka sudah cukup.